slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. KTM ternyata mengincar Marc Marquez buat jadi tandem Pedro Acosta di MotoGP. Pabrikan asal Austria tersebut dijamin tidak akan kesulitan mencari pembalap bintang baru di kancah MotoGP. Terutama setelah pembalap debutan terbarunya yaitu Pedro Acosta, berhasil tampil memukau bersama tim satelit KTM yaitu Red Bull Gas Tech 3 di MotoGP Portugal 2024 akhir pekan lalu. Francisco Gaidotti, manajer tim Red Bull KTM mengatakan kalau debut Acosta mengingatkannya akan debut Jorge Martin pada 2021 lalu yang juga langsung tampil cepat sebelum mengendur di akhir karena minim pengalaman manajemen balap. Para pemuda ini sungguh spesial, Acosta langsung merasa nyaman di atas motor, sesuatu yang krusial, ucap Gaidotti dikutip dari paddockgp.com, Rabu kemarin. Ia cepat belajar dan bisa mencari celah dari situasinya. Pembalap rookie berkembang lebih cepat dengan bertarung di depan untuk beberapa lap ketimbang menghabiskan seluruh balapan di tengah-tengah rombongan, lanjutnya. Meskipun masa depan KTM bisa dibilang cerah dengan kehadiran Pedro Acosta, Gaidotti mengatakan kalau pihaknya tetap berharap bisa mendatangkan Marc Marquez juga. Sebelumnya, sempat beredar rumor juga kalau Marc Marquez hanya menekan kontrak 1 tahun dengan Gresini Racing Ducati agar bisa leluasa pindah ke tim pabrikan pada MotoGP 2025. Nah, salah satu pabrikan yang dikabarkan santer menjadi pelabuhan Marquez selanjutnya adalah KTM. Apalagi, sponsor utama KTM dan Gas yaitu Red Bull juga menjadi sponsor pribadi juara dunia MotoGP 6 kali tersebut. Meski demikian, Gaidotti mengaku akan sulit merayu Marc Marquez keluar dari pelukan Gresini Racing untuk MotoGP 2025. Pedro Acosta sudah jadi aset bagi kami. Tentu saja saya ingin memiliki Marc Marquez juga, mempunyai keduanya akan sangat luar biasa, tawanya usai MotoGP Portugal 2024. Tapi rasanya Marc sudah sangat nyaman dengan Ducati, dan bagi saya tipis rasanya ia mau ganti tim yang ketiga kalinya dalam 3 tahun, apalagi dengan umurnya sekarang. Saya pikir ia akan lanjut dengan Ducati ke depannya, tutupnya. Terlepas dari masalah mengejar Marc, KTM memang harus memikirkan susunan pembalap mereka untuk MotoGP 2025. Kecuali Brad Binder, seluruh pembalap MotoGP KTM dan Gas bakal habis kontrak di akhir 2024 ini. Meskipun baru menjalani 1 seri, performa Jack Miller yang kembali kurang sesuai ekspektasi membuatnya santer disebut-sebut bakal digantikan oleh Pedro Acosta di skuad pabrikan. Kursi milik Augusto Fernandez di tim Gas juga sedikit banyak pasti ada di bawah tekanan, apalagi setelah ia mengaku kesulitan beradaptasi dengan sasis karbon baru KTM RC16. KTM memiliki keinginan gila dengan menduetkan Marc Marquez dan pembalap rookie musim ini Pedro Acosta di MotoGP 2025 mendatang. Marc Marquez masih menjadi magnet bagi sejumlah pabrikan. 3 tim pabrikan, Honda, Ducati, dan KTM akan bersaing untuk tanda tangan pembalap 30 tahun itu pada musim depan. Ducati mengetahui betul kualitas juara dunia balap motor 8 kali itu. Meski mengendarai Desmosedici GP23, Marquez mampu tampil apik dan jadi pesaing sejumlah pembalap utama Ducati. Pada balapan MotoGP Portugal, sesi sprint race, Marc Marquez hanya berada di peringkat kedua dan finish ke-16 balapan utama karena sempat crash dengan Francesco Bagnaia. Pada balapan pembuka MotoGP Qatar 2024, Marc Marquez menempati peringkat keempat. Marquez mengalahkan Enea Bastianini dan Franco Morbidelli yang menggunakan motor dengan teknologi terbaru. Meskipun masih terus memantau progres Marquez, Ducati tidak menutup kekaguman terhadap performa pembalap Cervera tersebut. Selain Ducati, KTM masih memiliki hasrat mendapatkan Marc Marquez. Keinginan itu akan coba diwujudkan KTM pada MotoGP musim depan. Pedro Acosta yang juga tampil apik dalam sejumlah kesempatan musim ini tengah dilirik jadi pembalap pabrikan. Satu pembalap lain yang diincar KTM adalah Marquez agar berduet dengan Acosta. Kami tidak perlu mencari Pedro Acosta, kami sudah memilikinya, jadi kami sudah memiliki keuntungan besar dalam mengambil keputusan. Sedangkan untuk Marc, saya tidak menyembunyikan bahwa saya ingin memiliki dia, ujar Direktur KTM Francisco Gaidotti dikutip dari Marca.
Lagi pula, memiliki keduanya akan menjadi pukulan besar, ucap Gaidotti menambahkan. Meski demikian, Gaidotti masih harus bersaing dengan Ducati. Ditambah lagi, Marquez masih mempunyai keinginan kembali bersama Honda jika tim asal Jepang itu membuat perubahan besar pada musim ini. Tapi dia melakukannya dengan sangat baik bersama Ducati dan rasanya aneh bagi saya kalau dia ingin mengganti 3 motor dalam 3 tahun, bahkan jika melihat usianya. Saya pikir Marquez akan memainkan kartu yang dia miliki dengan motor itu, bahkan di masa depan, kata Gaidotti. Mantan pembalap MotoGP, Jorge Lorenzo mengomentari apa yang terjadi dalam pasar pembalap menuju musim 2025. Banyak pembalap yang akan mengakhiri kontraknya dengan tim mereka di akhir musim 2024 nanti, salah satunya Marc Marquez. Yap, Marc Marquez dikontrak 1 musim saja dengan Gresini Racing. Masih belum ada tanda-tanda akan diperpanjang, atau malah munculnya pernyataan jika Marc akan ke pabrikan Ducati dirasa tidak mungkin. Karena ada potensi Jorge Martin yang siap mengisi slot di sana. Nah, Jorge Lorenzo menyebut jika Marc bisa saja pilih pabrikan KTM. Toh, kedua pembalap KTM saat ini akan mengakhiri kontrak mereka di akhir 2024. Baginya KTM lebih potensial untuk gaya balap Marc dibanding Desmosedici. Saya yakin Marquez lebih berguna bagi KTM daripada Ducati dan KTM lebih cocok dengan gaya berkendaranya daripada Desmosedici. Melakukan perubahan ketiga dalam 3 tahun tidak akan menjadi masalah, orang seperti dia beradaptasi dengan cepat, ungkapnya. Dalam platform streaming DAZN asal Inggris, Jorge Lorenzo juga menyebut jika KTM bisa menduetkan Marc dengan Pedro Acosta, maka akan jadi Dream Team. KTM harus fokus pada Marc untuk membentuk Dream Team bersama Acosta. Manajer tim KTM Red Bull MotoGP, Francisco Gaidotti juga memberikan wawasan menarik mengenai potensi kolaborasi tersebut. Gaidotti, yang pernah bekerja dengan Marquez di masa lalu, mengamati kesamaan antara Marquez dan Acosta dalam cinta mereka terhadap balap. Yang saya suka dari Marc adalah kecintaannya pada balap. Dia hidup, berlomba untuk kesenangan. Dalam hal itu, Pedro Acosta sangat mirip dengan Marc, ujar Gaidotti. Seperti yang diketahui, Marc Marquez merupakan pembalap yang tak pernah menyerah. Daya saing serta mental juara dari Marc Marquez bikin para pengamat MotoGP kagum terhadap penampilannya. Marc Marquez tak pernah menyerah, meskipun sering crash dan sia dikatakan Marc adalah seorang pejuang crash, meskipun hanya finish di luar zona poin. Marc Marquez dianggap sangat loyal dan menghormati para pihak sponsor, meskipun hanya dalam bentuk finish tanpa poin. Marc sangat menyayangkan jika tidak bisa membawa motor yang bertabur sponsor hanya di gravel. Pengamat MotoGP pernah menganalisa setiap crashnya Marc Marquez, dirinya tidak pernah melepaskan stang motor dan menahannya, kemudian mengangkatnya selagi bisa dikendarai lagi. Marc Marquez akan terus memacu motornya sampai garis finish, meskipun di luar zona poin, itu adalah suatu penghormatan yang luar biasa yang tidak bisa dilakukan oleh pembalap lain. Meskipun banyak perbincangan tentang kemungkinan tersebut, Gaidotti menyoroti kompleksitas dalam mewujudkannya. Siapa yang tidak ingin Marc ada di tim? Tidak ada yang mustahil, tapi menurut saya itu sedikit sulit. Ini akan menjadi pergantian motor ketiga dalam 3 tahunnya, ungkapnya. Apapun bisa dilakukan KTM demi mendapatkan pasar perjualan yang tinggi serta dominasi pabrikan motor di Eropa. Marc Marquez dan Pedro Acosta adalah duet yang saat ini sedang dinegosiasikan oleh Red Bull KTM Factory Racing.